Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini dengan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ba'sa bil bukai alal mayyiti min ghairi nauhin wala syakki jaibin wala darbi khaddin. Wala ba'sa, tidak apa-apa, artinya diperbolehkan, tidak dosa. Alal bil bukai, yaitu menangis, alal mayyiti, kepada mayit. Jadi manakala ada orang meninggal dunia, terus keluarga atau orang-orang dekatnya pada menangis, wala ba'sa, dianggap tidak apa-apa, artinya boleh, tidak dosa. Tidak dosa bagi yang melakukan, tidak diazab bagi mayit. Tapi dengan syarat, boleh menangis kepada mayit min ghairi nauhin, tanpa meronta-ronta, wala syakki jaibin, tanpa merobek-robek baju, wala darbi khaddin, tanpa memukul pipi. Jadi nangis biasa aja, nangis dalam kondisi seperti orang merasa kehilangan, tanpa ada perbuatan atau sesuatu yang dianggap itu kayak tidak menerima, ya, tidak menerima atas kematian daripada seseorang tersebut. Itu namanya berlebihan, ya. Kalau nangis biasa dianggap adalah sesuatu itu dianggap boleh. Ya juzul bukau alal mayyiti, boleh menangis. Berarti yang hidup boleh menangis alal mayyit, kepada mayit. Artinya boleh, tadi yang saya bilang, tidak dosa bagi yang melakukan, tidak diazab oleh Allah mayitnya. Baik itu qoblal mauti wa ba'dah, baik itu sebelum datangnya kematian ataupun sesudah kematian, baik itu mayitnya udah meninggal ataupun sebelum meninggal dunia, boleh, silakan, ya. Amma qablahu, adapun menangis sebelum kematian itu, dasar dalilnya pali riwayati Anasin radhiyallahu an, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu an, qala dakhalna ala Rasulillah, kami pernah masuk ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Ibrahimu waladuhu yajudu binafsih, di mana tatkala kami masuk ke rumah Rasulullah, wa Ibrahimu, putranya Nabi Muhammad, yaitu Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim, Ibrahim putranya Nabi Muhammad, waladuhu, yaitu anaknya beliau, yajudu binafsih, sedang mengeluarkan rohnya. Yajudu, mendapatkan, binafsih, dirinya. Yang enak maknanya adalah sedang mengeluarkan daripada sakaratul maut, dalam keadaan ingin mengeluarkan daripada rohnya. Jadi dalam keadaan sakaratul maut Rasulullah, ya, tatkala Anas bin Malik datang ke beliau dalam keadaan demikian, faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tajrifan. Kata Anas bin Malik, faja'alat aina, tasniyah, ya, kalau mau mudep pilih jadi Rasulillah. Faja'alat aina Rasulillah, maka jadilah kedua matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazrifan, keduanya mengalirkan air mata, yakni tasilani, mengalirkan daripada kedua air matanya. Artinya apa? Waktu putranya Nabi Muhammad dalam keadaan sakaratul maut, Rasulullah mengeluarkan air mata, menangis Rasulullah karena sedih. Ini dasar dalil yang menunjukkan bahwa boleh menangis
ya orang-orang terhadap ya orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Nangis cuma sekedar nangis biasa, nangis rahmat, nangis kasih sayang, nangis karena sedih, bukan nangis karena tidak menerima. Itu yang disebut dengan niyahah. Ya, niyah itu haram. Wa amma ba'dahu, adapun menangis setelahnya kematian itu orang, palima rawahu Anas aidon, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik pula, qala syahidna, kami menyaksikan, dabna binti Rasulillah, penguburan putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala putri Rasulullah mau dimakamkan, Sayyidina Anas bin Malik ikut serta di situ. Para'aitu ainaihi, maka saya melihat daripada kedua matanya Rasulullah tazrifani, yaitu mengalirkan air mata, menangis. Wa huwa jalisun ala qabriha, di mana beliau Rasulullah duduk di samping kuburan daripada putrinya. Jadi boleh ya. Yang dikatakan nanti ini tetesan air mata, kan ada nanti ada keterangan begini jamaah, tetesan air mata dari orang yang hidup kepada yang mati akan menambahkan azabnya kalau nangisnya itu dengan cara niyahah, yaitu meronta-ronta. Tapi kalau nangis karena rahmat, kasih sayang anak ke orang tua, atau orang tua ke anak, atau saudara ke saudara, atau orang-orang yang dicintai, dia menangis seperti itu sampai meneteskan air mata ke mayit, apakah akan diazab itu mayit? Kalau nangisnya karena rahmat, nggak apa-apa ya. Kadang-kadang ada orang lagi mau taziah karena ini nangis, artinya apa? Dicium. Jangan lu cium, ntar bahaya, ini mayit bakal diazab. Nggak kayak begitu. Sababnya dulu kenapa dia nangis ya. Kalau memang karena niyahah, itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang menyebabkan apa? Azabnya bagi seorang mayit. Nanti ada keterangan tuh, kisah-kisah banyak jamaah, nanti kita lihat. Rawahu Saikhani aidon wa fi Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu annahu, bahwasanya alaihi salatu wassalam zara qabra ummih, di mana Rasulullah berziarah ke kubur ibunya. Wa baka wa abka man haulahu. Jadi waktu Nabi sedang berziarah ke makam daripada ibunya Nabi, yaitu siapa? Zara qabra ummi, beliau Rasulullah berziarah ke kubur ibunya, pabaka, maka menangis Rasulullah. Wa abka man haulahu, dan menangis pula orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya Rasulullah doang yang menangis, tapi orang-orang yang hadir, orang-orang yang ikut serta di dalam ziarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mereka juga pada menangis. Ini menunjukkan apa? Bolehnya orang menangis kepada mayit ya, walaupun sesudah matinya, sekalipun bertetesan air matanya, kalau bukan dengan cara niyahah, yaitu meratap. Kalau bahasa kita meratap, orang meratap itu kan kayak orang nggak menerima. Maka ada dalam satu kisah dikisahkan jamaah, bahwa manakala keluarga atau orang yang dicintai meninggal dunia, lantas dia meratap, itu yang disiksa adalah si mayitnya, orang yang si mayitnya tersebut. Kenapa demikian? Karena ada satu kisah dikatakan seakan-akan ini berupa tangan nih, seakan-akan begini, ini tangan kanan ditarik sama Allah, ini tangan kiri ditarik sama keluarga. Yang sakit siapa? Bukan yang narik, tapi yang sakit yang ditarik. Siapa yang ditarik? Itu mayitnya. Itu akan ditambahkan ya azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab orang tersebut seakan-akan tidak menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya kematian, umur, itu semua karena ketentuan Allah.
Allah yang ngasih ruh, ya, Allah juga yang boleh mengambil ruh manusia. Maka kalau seandainya manusia yang tidak mau menerima ketentuan-ketentuan Allah seperti itu, seakan-akan dia sudah melawan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bahayanya jamaah, dan ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang zaman dulu. Malah dia ngundang orang bukan buat baca doa, tapi ngundang orang buat nangis. Maka jangan disamakan dengan apa? Orang tahlilan. Kita tahlilan bukan nangis, kita tahlilan ngapain? Bacain doa. Kalau orang zaman jahiliyah, dia ngundang orang, baik itu setelah meninggalnya seseorang, bukan buat mendoakan, tapi buat apa? Disuruh nangis bareng-bareng. Dan ini yang diharamkan dalam Islam, yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dia seakan-akan tidak menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini bahaya jamaah. Ini merusak daripada hal-hal yang seperti itu, ya. Kalau ada ceritanya banyak itu dalam kitab Irsyadul Ibad. Hal yang begini banyak diceritakan, kisah-kisah tentang apa yang terjadi bagi orang yang telah meninggal dunia dengan cara diratap. Wa'lam, ketahuilah, annal aula, sesungguhnya yang paling utama, yang paling baik, adamul buka ba'dal maut, tidak menangis orang yang hidup ba'dal maut, setelah meninggalnya nih mayit. Bagusnya begitu. Kalau sebelum meninggal dalam keadaan sakaratul maut dia menangis, wajar, karena ingin ditinggal orang yang dicintai. Tapi kalau sudah meninggal dunia, lebih baik jangan nangis. Itu kata ulama. Kenapa demikian? Karena itu udah takdir Allah, ketentuan Allah yang Allah berikan kepada seseorang. Ya, mau dinangisin mau nggak dinangisin, itu adalah udah terjadinya meninggalnya seseorang tersebut. Maka bagusnya, yang bagus nangisnya sebelum meninggal. Cuman kan kadang-kadang jamaah, orang kita salah paham. Ini anak orang tuanya meninggal malah kagak nangis, emang ditungguin warisannya, begitu ntar repot lagi jamaah, ya. Serba salah udah kita, ya, mau menjalankan syariat, mau menjalankan perkara-perkara yang kayak begini, yang akhirnya banyak diantara kita manusia salah memahami, yang akhirnya mereka nggak nangis salah, nangis salah. Nah, kan repot jamaah. Hal-hal yang begini nih yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan diantara kita manusia salah memahami, yang akhirnya udah rusak jadinya, ya. Masya Allah. Atau seorang suami ditinggal oleh istrinya, yang akhirnya suaminya tidak menangis, dibilang macam-macam, dibilang begitu begini dan lain sebagainya, ya. Ini juga sesuatu yang sudah banyaklah terjadi di masyarakat kita. Sesuatu yang baik malah dianggap jelek, sesuatu yang jelek dianggap baik, ya. Karena memang salah kaprah kebanyakan, karena mereka melakukan sesuatu bukan berdasarkan ilmu, tapi mereka melakukan sesuatu berdasarkan karena apa? Kebiasaan. Nah, ini yang menyebabkan apa? Jeleknya daripada satu perbuatan-perbuatan mereka, ya. Lanjutnya, ya, itu hal-hal yang begini dianjurkan dalam agama supaya tidak menimbulkan sesuatu madorot, bahaya, baik buat orang yang hidup ataupun yang mati. Waqad qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, menangisnya adalah bil karohati, kemakruhan. Cuma dianggap itu adalah jelek doang, makruh, ya. Kalau menangisi daripada orang yang meninggal dunia, yaitu apa? Setelah kematian, setelah mati, keluarganya atau orang-orang yang mencintainya menangis. Ada ulama mengatakan hukumnya pada saat itu adalah makruh, ya. Dasar dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza wajabat fala tabkina fala tabkiyanna, ya, fala tabkiyanna bakiyatan.
Kata Nabi, idza wajabat, apabila udah pasti orang itu meninggal dunia, pala tabkiyanna, pakai nun taukid soalnya di sini, pala tabkiyanna, janganlah mereka menangis bakiatan dengan benar menangis. Ya, kalau dilihat bentuk kalimatnya di sini menunjukkan siapa? Perempuan. Pala tabkiyanna bakiatan, janganlah mereka para perempuan-perempuan menangisi setelah terjadinya daripada kematian seseorang. Ini dasar dalilnya yang dikatakan kalau udah meninggal dunia maka jangan ditangisin. Kalau mau nangis sebelum meninggal. Loh hadirin, ya. Isnaduhu sahihun. Wa makna wajabat, maknanya wajabat ai kharajat, keluar ruhnya. Ya, artinya meninggal. Wal buka bil qasri, adapun buka mananya bil qasri, mananya apa? Ad-dam'u, yaitu keluar air mata. Wabil maddi, kalau pakai mad, ya dipanjangin, ya bacanya wabil maddi raf'us sauti, mengencangkan suara, artinya ngerasin daripada suaranya. Nah, ini ketentuan di dalam orang menghadapi daripada kematian seseorang, ya. Maka itulah yang harus dilaksanakan. Nangis sekedar nangis kayak orang kehilangan doang nggak ada masalah, tapi jangan sampai meronta-ronta. Jadi seakan-akan kayak ini ada mayit nih, ya, ada mayit, terus orang yang dari sekitar menangis mengatakan tidak menerima. Ya Allah, Bapak kenapa udah meninggal aja Pak? Tuh, kata anak nih, kata istri begitu juga. Ya Allah Bapak kenapa udah meninggal aja Pak? Mayit nanya kenapa? Warisan belum banyak lo udah mati. Ya, kan bahaya juga jamaah. Dan itu menjelek sesuatu yang dianggap jelek, sesuatu yang dianggap tidak mencerminkan orang yang beriman. Yaitu apa? Karena dia seakan-akan tidak menerima. Jadi alasannya niyahah itu dilarang karena pertama itu perbuatan orang-orang Yahudi, kedua seakan-akan dia nggak terima ketentuan Allah. Yang namanya kita hidup ini semuanya adalah takdir Allah, ketentuannya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bagaimanapun, orang lahir, orang mati, itu ketentuan Allah. Manusia nggak bisa menentukan itu semuanya. Maka disinilah iman kita itu dipertaruhkan pada saat itu. Ini ujian. Ya. Berikutnya, wa yahrumun niyahatu, hukumnya haram niyahah, meronta-ronta alal mayit, kepada mayit, nggak boleh. Wali sahibiha, ya, bagi orang yang melaksanakan niyahah, orang yang meronta-ronta, orang yang nangis-nangis begitu, uqubatun azimatun, dia mendapatkan daripada dosa yang besar. Orang yang niyahannya dapat dosa. Bagi bukan menangis kepada mayit itu adalah sesuatu yang dianggap wajar, kalau berlebihan itu nggak bisa. Jadi orang yang melakukannya juga mendapatkan dosa. Mayitnya diazab, orang yang nangisnya dosa. Bagaimana orang yang ngundang buat nangis, lebih-lebih lagi dosanya. Kalau di kita kayaknya nggak ada jamaah. Itu perbuatan kelakuan orang-orang Yahudi aja kayak begitu, orang-orang kafir seperti itu, orang-orang jahiliyah kayak begitu perbuatannya. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu idza lam tatub taqumu yaumal qiyamati wa alayya sirbalun min qatirani wa dar'in min jarobin. Masya Allah. Apa kata Nabi? An-naihah, orang yang meratap, isim fa'il. An-naihatu, orang yang meratap kepada orang yang meninggal dunia. Idza lam tatub, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah sampai dia meninggal juga. Naudzubillah min dzalik nih jamaah. Waktu dia hidup pernah meratapi orang yang meninggal, terus dia belum taubat sampai dia meninggal dunia. Apa kata Nabi? Tuqama yaumal qiyamah, maka nanti dibangkitkan. Tuqama, ya, dibangkitkan
yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti orang yang pernah meratap, wa alaiha sirbalin min qatironin, yaitu mereka akan dipakaikan baju min qatiron, daripada tetesan-tetesan baraknya api neraka, wadar'in min jarobin, dan juga baju besi yang terbuat dari min jarob. Jarob itu sama juga ya, Masya Allah. Jadi bukan hanya dia dosanya itu sampai ke bawah nanti sampai yaumil kiamah. Ini kerugian. Makanya dibilang inilah perbuatan orang jahiliyah, perbuatan orang-orang yang mereka tidak menerima ya sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal sebelum taubat kepada Allah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ini hadirin jamaah, hati-hati ya. Nangis boleh tapi jangan berlebihan ya, apalagi sampai guling-gulingan ya. Masya Allah, kalau berobek baju kayaknya enggak, tapi kalau kita lihat jamaah beberapa agama yang sana yang lain itu mereka melakukan hal yang demikian ya. Tapi kita buat orang Islam yang punya iman, itulah ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, dibuatkan oleh Imam Muslim. Wa nauh, apa mananya nauh? Mananya nauh adalah raf'us sauti bin nadbi ya, raf'us sauti bin nadbi, wan nadbu antaqulal hasirah ya. Yang dikatakan meratap itu adalah mengeraskan daripada suara bin nadbi. Nadbi itu apa? Wan nadbu, adapun nadab adalah antakula, di mana engkau berkata al khasirah, dengan cara merasa apa namanya penyesalan. Contohnya wa sanada wa quwah wa quwata ya, wa quwata zahra wa a'izzah. Kalau bahasa begini jamaah, wa sanada, wahai ya orang yang sebagai sandaran hidup. Jadi seakan-akan nggak mau nerima. Jadi ini mayit sebagai tulang punggungnya keluarga, mungkin yang akhirnya apa? Orang-orang yang biasa dibiayai kehidupannya, tatkala dia meninggal dunia dikatakan wa sanada, wahai orang yang sebagai sandaran hidupku. Oh, seakan-akan apa? Matinya dia, matinya daripada rizki dari Allah, kan seakan-akan nggak nerima. Ini yang dikatakan niyah begitu, meratapnya dia seakan-akan putuslah harapan, putuslah sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada orang dengan sebab si mayitnya meninggal dunia. Ini yang dikatakan dilarangnya, ini seakan-akan orang yang niyah itu nggak punya Allah, sedangkan Allah selalu akan memberikan sesuatu kepada makhluknya. Kenapa dia bersandar kepada orang itu? Tuh bahasanya begitu. Wa quwwata zahra, wahai orang meninggal nih, kekuatan tulang punggungku. Jadi seakan-akan udah habislah harapan, udah habislah, tidak ada yang bisa memberikan sesuatu yang bisa menjadikan dia hebat atau bisa memenuhi kebutuhannya. Kenapa? Karena dia adalah tulang punggung keluarga. Nggak bolehnya begitu. Wa izzah, wahai orang yang mulia ya. Wa zarifas samail, sama juga nih mananya, wahai orang yang baik perilakunya. Jadi wa nahu zalik, dan yang lain-lainnya. Contohnya ya, kalau kita mungkin begitulah ya, meratap, berkata, bersuara sambil menangis, tapi seakan-akan dengan mengeluarkan sesuatu yang dianggap tidak baik kalimatnya, seakan-akan dia menghilangkan di situnya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih hadirin ya, itu jangan. Kalau nangis cuma biasa, sampai kalau bahasa kita begini jamaah, nangis ngejer, tahu ngejer nggak? Keras banget, nggak apa-apa, tapi bukan niyaha, karena sedih, nggak apa-apa jamaah. Jadi dibedakan antara orang yang meratap dengan orang yang menangis biasa. Kalau orang nangis biasa cuma nangis doang, walaupun kejor banget tuh, kencang banget nangisnya, gak ada masalah. Tapi kalau udah meratap, ini jamaah, yang nggak bolehnya tuh meratapnya itu. Kalau cuma nangis karena sedih, gak ada masalah, wajar.
ditinggal sama orang yang dicintai, orang yang disayang dia tinggal, wajar dia menangis. Tapi kalau sudah sampai meratap, itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu aja, Pak. Ya. Maka ya di sini juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mamin mayit," tidaklah orang yang meninggal dunia, ia mutu dia meninggal, fayakumu bakihim, ya, maka orang-orang yang ada mereka pada menangis, fayakulu, mereka berkata, wa jabalah wa sanadah wa nahudzalika, illa, kecuali kalau ada orang meninggal dunia dan orang-orang yang di sekitarnya sampai dia menangis dengan cara meratap, illa, kecuali wukila bihi malakani, diwakilkan kepada itu mayit dua malaikat, diwakilkan oleh Allah kepada itu mayit dua malaikat. Buat apa tugas itu malaikat? Yalhizanihi aha kadza kunta. Nih mayit, nih dua malaikat bawa tusukan jarum, bukan jarum kayak jarum kita biasa. Dua malaikat ini diwakilkan oleh Allah buat ngapain? Yalhizanih, untuk menusuk kepada itu mayit. Jadi mayit ini tusuk. Sambil itu malaikat berkata, aha kadza kunta, bener kamu kayak begini hai mayit. Kalau kata dia, iya saya begitu, ditusuk baru tuh oleh dua malaikat. Jadi yang menangis dosa diazabnya oleh Allah orang yang meninggal dunia. Itu yang nggak bolehnya jamaah. Ya, jadi kesedihan dia bukan menambahkan tingginya derajat atau dihilangkannya azab atau mendapatkannya nikmat itu mayit, tapi malah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau ada orang nangis begini Pak Bun, nih nangis sambil meluk tuh mayit, nangis banget tuh, kejar banget tuh anak sama orang tuanya, apakah itu meratap? Bukan. Itu bukan termasuk meratap. Kenapa? Karena sedihnya doang sama orang anak ditinggal mati oleh orang tuanya. Nggak ada masalah jamaah kayak begitu. Ya, ini kalau meratapnya yang kayak tadi keluar bahasa, keluar kata-kata yang seakan-akan dia nggak nerima ketentuan dari Allah. Tuh yang mesti namanya meratap. Nangis kejar banget Ustaz. Ya lihatin dulu apa penyebabnya. Meratap bukan, nggak ada masalah. Ya, jangan sampai disamakan semua. Jadi kalau orang meninggal nggak boleh nangis, nah salah lagi jamaah. Ya, kalau ada orang meninggal dan dia nggak nangisin, repot lagi diantaranya. Ya, rawahu Tirmidzi wa qala innahu hasanun, ini hadis hasan. Walahzu darbu sadri bil yad, ya, memukul dada dengan tangan. Wa iya makbudatun, yaitu dengan cara apa namanya ini, tangan digini nih, genggam, ya, mukul dadanya dengan tangan, ya, tangannya dengan cara digenggam, itu yang boleh. Wa amma syakul jaib, adapun orang itu sambil merobek baju, wa darbi sadri, mukul dada, wal khaddi, mukul pipi, wa nasri sya'ri, nyambak rambut, wa du'a bil wail, ya, memanggil dengan kata-kata jelek, wa nahwi dzalik, dan demikian. Fahadza kulluhu haramun, ini semua adalah haram, nggak boleh. Ya, apalagi nih kalau bahasa kuburannya apa namanya, dicakar-cakar kayak ayam gitu, mau nyariin makanan, kuburan dicakar-cakar apa sebagainya, ya seakan-akan dia nggak mau nerima. Bahkan kalau ada sebagian orang tuh melakukan hal-hal yang demikian, bukan hanya itu haram, wa amru jahiliyin, itu adalah perkara yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, naudzubillah min dzalik, kata Nabi itu bukan termasuk umatku. Jadi Nabi sendiri nggak ngakuin orang yang begitu dikatakan adalah umatnya. Laisa minna, bukan termasuk umatku, kata Nabi. Siapa? Man darabal khad, orang yang memukul pipi, wasaqal jaib, orang yang merebek pakaian, wada'a bida'wal jahiliyah, orang yang meratap dengan ratapan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kata Nabi, bukan umatku yang demikian. Rawahu Saikhon wa fi sahihaini
bari'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas salikoti wal halikoti wasyaki. Kata Nabi, bari'a Rasulullah, Rasulullah mau lepas tangan, Rasulullah mau lepas tanggung jawab. Siapa? Pertama kepada minas salikah, ya. Yang kedua wal halifah, yang ketiga wasyaqqah. Siapa salikah? As-salik adalah rab'us sauti indal musibah, orang yang meratap-ratap, orang yang mengeraskan suaranya tatkala didapat musibah. Tuh Nabi nggak mau nganggap dia sebagai umatnya, jadi meratap-ratap gitu, bahasanya ngomongnya selalu teras. Wal makna fi tahrimi dzalik, ya, wal makna fi tahrimi dzalik, adapun makna dengan keharaman demikian, annahu yusbihul tazallumi mimman dzalamahu wal istighasatu min dzalik. Apa sebabnya? Orang yang meratap itu dikatakan haram. Wal makna fi tahrimi dzalik, adapun makna dalam keharaman itu, annahu yusbihut tazallum, menyerupai dengan perbuatan zalim, mimman dzalamahu, terhadap orang yang dizolimi, wal istighosatu min dzalik, dan dia meminta-minta kepada orang tersebut. Jadi seakan-akan begini, kalau dibilang ya kok bapak udah mati aja sebagai tulang punggung, jadi seakan-akan apa? Dia berharap, dia pengen dapat rezekinya, duitnya dari itu orang. Itu yang saya bilang tadi, seakan-akan dia tidak punya Allah. Haramnya di situ jamaah, ya. Wadzalika adalah minallahil azizil hakim. Seakan-akan ya, wadzalika itu apa yang dilakukan adalah minallahil azizil alim, itu menandingi dari Allah azza wa jalla. Jadi seakan-akan orang tersebut tidak mau menerima daripada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dianggap rusaknya seperti itu, dan ini menyebabkan apa? Dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad ja'a bil hadis wallahu a'lam bissawab. Masih banyak juga, ya. Ini sih masih menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan niyah aja jamaah. Tapi inilah keharaman yang memang harus ditinggalkan, jangan kita lakukan, karena memang itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Insya Allah di kita sehingga ada hampir begini jamaah, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kemampuan, ya Allah berikan kita hidayah, sehingga kita bisa menerima apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dan keluarga kita. Mari kita baca Fatihah. Ada beberapa pendapat bahwa bagi wanita atau di Islam bagi wanita tidak boleh mengiringi jenazah ketika berada ke dalam ke makam. Apakah itu termasuk dari yang menyiksa si mayit? Iya. Apakah perempuan yang mengiringi mayit untuk dikuburkan itu termasuk akan menambahkan azab dari istilahnya mayit tersebut? Memang begini, ada larangan perempuan untuk mengiringi daripada mayit untuk dikubur dengan dengan larangan itu terjadi kalau mereka satu, dilarangnya itu kenapa? Ditakutkan akan terjadi niyahah, meratap, ya, satu. Yang kedua, dikhawatirkannya kalau perempuan ikut nguburin, satu diantaranya takutnya dia dalam keadaan hadas, apakah dalam keadaan haid atau apa dan lain sebagainya lah. Yang ketiga, dikhawatirkannya adalah manakala perempuan itu tidak berpakaian yang menutup aurat, ya, dia ngiringin mayit ke dalam kubur tapi dia dalam keadaan tidak menutup aurat, kesian juga itu mayit, ya. Manakala dia melakukan hal-hal yang seperti ini yang menyebabkan apa? Ditambahnya daripada azabnya mayit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana caranya? Kalau mau biar orang laki dulu. Nah, kalau setelah nguburin, cakepnya begitu. Setelah nguburin, enggak, kita pengen ini nih, pengen nebarin
bunga. Setelahnya daripada dikuburin, dan orang-orang yang lakinya itu setelah pada bubar, udah pada bubar, nah perempuan yang datang. Bagusnya begitu. Bagusnya lagi memang kagak datang ya. Tapi kan kalau kita larang juga, Nabi juga nggak melarang ya perempuan buat berkunjung kepada kuburan. Itu orang tuanya, apakah itu suaminya atau tuh saudaranya yang memang dicintai dan sebagainya, silakan, tapi dengan adab-adab yang baik. Tapi kalau enggak, kesian itu mayit, ditambahkan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang mengatakan demikian. Maka aturan gimana? Ya diatur supaya tidak merusak, supaya tidak menambahkan daripada siksaan itu mayit. Ya, jadi terlalu bahasa kita jamaah tahu diri gitu. Kadang-kadang kan ada perempuan jenazah mau nguburin pakaiannya biasa aja begitu dan lain-lain sebagainya. Ya, tutuplah aurat. Ya, kalau orang dulu bilang, kalau dia nguburin nggak pakai pakaian yang rapet, mayitnya kelihatan dari bawah. Nah, pakai celana merah dia gitu. Repotnya. Ada istilah orang begitu jamaah. Ya walaupun itu kayaknya nggak begitu amat, ini supaya menimbulkan bahwa hati-hati kalau dia melakukan demikian. Ya cukup ya jamaah ya, mohon maaf saya ada acara lagi soalnya. Mari kita tutup pengajian kita pagi ini dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan orang tua kita, keluarga kita, jamaah kita yang biasa ngaji nih Sabtu pagi, ya guru-guru kita, orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah, dan juga doakan orang-orang yang selalu berinfak bersedekah buat pesantren Ar-Rahmaniyah. Mudah-mudahan mereka yang telah meninggal dunia Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan yang pada sakit Allah angkat penyakitnya. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bihahdiniya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin wa fuadai karim ya arhamar rahimin irhamna farham walidina warham amwatana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.